Salam sejahtera untuk anak didik kami sekalian di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Ini adalah informasi ataupun susunan dari presentasi yang akan dipresentasikan sebagai bagian dari ujian akhir semester di mata kuliah kita. Jadi yang pertama, saudara-saudara harus tampilkan PowerPoint mengikuti susunan yang saya tunjukkan di dalam video ini. Pertama tentunya background itu masing-masing harus menggunakan video ataupun menggunakan logo yang ada 17 Agustusnya. Jadi videonya semuanya ada logonya seperti yang saya tampilkan saat ini. Kemudian nanti lanjutkan dengan judul, ada nama, program studi saudara, dan juga NPM-nya. Kemudian seperti yang sudah kita bahas di mata kuliah kita di kelas, bahwa di bagian pendahuluan, jadi ini adalah summary-nya ya, summary-nya. Kalau summary itu, saudara-saudara ingat yang disajikan di dalam PowerPoint itu sederhana saja, dan sisanya silakan Anda jelaskan tanpa harus membaca ya, karena kalau membaca itu tentunya saudara-saudara sendiri paham bahwa itu sangat membosankan untuk melihatnya ya. Jadi silakan buat summary singkat saja di dalam PowerPoint-nya, sisanya Anda jelaskan melalui video seperti ini ya. Yang harus ada di bagian pendahuluan diantaranya adalah fenomena. Nah, fenomena itu tentu apa yang terjadi, fakta, apakah di dunia kerja ataukah pada level nasional, internasional, apa yang terjadi yang terkait dengan penelitian kita, yang terkait dengan hal-hal mungkin variabel yang kita teliti, terutama di bagian variabel Y-nya. Apa fenomena fakta di lapangan yang menggelitik hati saudara sehingga itu perlu diteliti ya. Jadi ada datanya, upayakan ada datanya, data faktanya ya. Jadi sajikan di PowerPoint juga. Nah, lalu yang kedua, upayakan juga di sini ada penjelasan research gap-nya. Artinya apa? Penelitian terdahulu sudah sampai di mana yang terkait dengan tema penelitianmu itu. Lalu apa yang belum diteliti? Ya, sehingga kekosongan yang ada itu ingin Anda upayakan mengisinya. Apakah Anda mendapatkan satu variabel baru untuk kemudian sudah diukur dan akan saudara teliti, atau mungkin ada satu variabel yang Anda tempatkan sebagai variabel moderating atau intervening, dan kenapa dia ditempatkan sebagai variabel moderating dan intervening, silahkan. Nah, tentunya keberadaan itu, variabel yang Anda tempatkan itu tentu menjadi pembeda dari penelitian saudara dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di bagian kedua, perumusan masalah, silakan dibuat secara tegas di sini ya. Nah, Anda perlu perhatikan ya, perumusan masalah ini Anda harus konsisten ya. Apakah Anda perlu menyebutkan kata-kata apa? Misalnya, apakah variabel X berpengaruh terhadap Y, atau apakah variabel X berpengaruh positif terhadap Y? Silakan ya, Anda yang menentukan, dan silakan nanti itu pembahasannya konsisten. Kalau Anda buat itu memang dua arah, two tailed, hanya mengatakan berpengaruh, artinya konsekuensinya ketika hipotesisnya berpengaruh positif ataupun negatif Anda harus terima. Tapi ketika kita menyatakan dalam rumusan masalah apakah ada pengaruh yang positif, maka konsekuensinya harus yang berpengaruh positif yang menerima hipotesis. Silakan, termasuk konsekuensi dari pembuatan hipotesis moderating intervening ya. Silakan, kalau moderating mungkin apakah dia memperkuat atau memperlemah ya, silakan. Intervening memediasi atau tidak, silakan ya. Itu sesuaikan dengan model penelitian yang sudah Anda buat. Diungkapkan secara ringkas dan konsisten ya. Kemudian, novelty penelitian itu apa yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Ini terkait dengan introduction tadi ya, yang pendahuluan itu ya. Artinya apa? Tentunya judul penelitianmu tidak boleh sama persis dengan penelitian yang sudah ada di googling di internet misalnya. Itu harus ada bedanya gitu. Dan di sini tugas saudara mengungkapkan apa yang menjadi perbedaan penelitianmu ini dengan penelitian sebelumnya. Nah, tentu harus ada kontribusinya. Kontribusinya adalah mencari tahu mungkin apa yang berkontribusi yang menyebabkan terjadinya variabel Y-mu, seperti yang tadi yang kita ungkapkan di dalam introduction ataupun pendahuluan. Kemudian di bagian kedua harus ada grand theory-nya apa?
Ya, Grand Theory itu adalah satu teori besar yang menjadi alas pikir, yang menjadi patokan kita untuk mengkaji satu model penelitian ataupun termasuk variabel yang sedang kita teliti. Ya, misalnya di sini Grand Theory-nya agency theory atau apalah teorinya yang Anda buat di sini. Nah, ungkapkan nama teorinya, apa intisari teorinya, dan apa keterkaitan teori tersebut dengan model penelitian yang saudara buat. Ya, di sini harus ringkas ya, jelas dan tegas ya. Nah, kemudian hipotesis Anda tergantung perumusan masalah Anda. Nah, jadi kalau perumusan masalah Anda ada 5, maka hipotesisnya ada 5. Kalau misalnya perumusan masalahnya ada 7, maka hipotesisnya juga harus ada 7. Nah, untuk setiap hipotesis, baik hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, kalau misalnya sampai 7 hipotesis, intinya sama ya. Di sini harus Anda jelaskan siapa saja peneliti terdahulu, dilengkapi dengan informasi nama peneliti dan tahunnya. Apa hasil penelitiannya? Nah, tentunya hasil penelitian ini nanti yang menjadi dasar kita untuk menulis hipotesis. Ya. Nah, kemudian kriteria yang sangat baik itu kalau misalnya setiap satu hipotesis didukung oleh satu penelitian terdahulu. Ya, jangan lupa itu ya. Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau sumber referensi itu tidak hanya nasional. Lebih bagus lagi kalau dari internasional ya. Jadi akan sangat baik ya. Nah, kemudian selain menyebutkan siapa peneliti terdahulu ya, misalnya ada 5 penelitian terdahulu, apa hasil penelitiannya, Anda juga harus menjelaskan ya, di mana hipotesis yang Anda bentuk itu sekarang penting untuk diselesaikan. Nah, disitulah yang saya sebut dengan ya, Anda harus ada bahasa Anda sendiri benang merah, sehingga nanti di akhirnya Anda akan menyebutkan ini hipotesisnya ya, berdasarkan penelitian terdahulu dan juga penjelasan yang sudah diberikan, maka ditetapkan hipotesis ke-6, hipotesis ke-7, hipotesis kedua adalah misalnya ya, variabel Z memoderasi pengaruh dari X1 terhadap Y. Misalnya silakan Anda tulis seperti itu. Ya, lalu populasi, siapa yang menjadi populasi Anda? Ya. Kalau misalnya populasi diketahui, sebutkan. Kalau populasi tidak diketahui juga sebutkan, nggak apa-apa. Nah, tinggal Anda menentukan sekarang bagaimana Anda menentukan jumlah sampel Anda, bagaimana Anda meyakinkan kecukupannya. Metode apa yang Anda gunakan? Mungkin metode Hare yang mengatakan ya sampel itu setidaknya 5-10 kali dari jumlah indikator yang ada, boleh. Anda mau pakai rumus yang lain, silakan. Atau Anda juga menggunakan pendekatan kriteria purposive sampling, ya silakan diungkapkan semuanya. Yang pasti Anda harus meyakinkan bahwa memang kecukupan sampel itu ada, dan juga termasuk kriteria itu tepat untuk disesuaikan dengan variabel yang saudara teliti. Nah, di bagian operasional variabel ini poin yang sangat penting ya. Setiap variabel, jadi kalau misalnya 4 variabelmu, sebut di sini 4. Ya, kalau 5 5. Nah, setiap variabel itu harus disebutkan nama variabelnya, sumber referensinya. Ya, menurut siapa, tahun berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, indikatornya apa saja. Ini harus tegas di sini. Ya, mungkin setiap variabel Anda tampilkan dalam satu slide, nggak ada masalah. Ya, nah itu indikator. Jelaskan juga bahwa indikator itu adalah sumber pembuatan kuesioner, sumber pembuatan pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Ya, nah kemudian kalau dia menggunakan data sekunder, ini mungkin dalam bentuk proxy atau pengukuran, menggunakan rumus apa? Silakan. Ya. Nah, lalu di sini juga silakan selain PowerPoint yang Anda buat, Anda juga bisa membuka sebentar Microsoft Word, di mana Anda menuliskan ininya. Anda bisa view, tunjukkan dari halaman pertama dan selanjutnya, ya, di mana Anda membuat format kuesionernya dengan Microsoft Word. Lalu bagi Anda yang menggunakan kuesioner, Anda juga silakan membuka linknya ya. Tunjukkan pada saya sebagai reviewer atau yang menilai hasil kerja kalian bahwa yang mengisi kuesioner berapa banyak, dan saya bisa melihat mungkin pertanyaan-pertanyaannya, ini hasilnya dan lain sebagainya ya, berapa orang yang menjadi responden yang mengisi ini saudara. Lalu bandingkan dengan data yang saya olah, apakah ada perbedaan karena apa, apakah ada kuesioner yang apa namanya yang Anda kurangin atau bagaimana, silahkan dijelaskan ya.
Nah, kemudian teknik analisis data adalah urutan. Apa yang Anda lakukan? Tentu kalau Anda memilih Smart PLS, list rel, data SPSS, tentu urutannya berbeda-beda sesuai dengan datanya atau kriteria yang Anda buat ya. Nah, Anda tetapkan saja di situ, sebutkan dulu Anda mengolah datanya pakai apa, lalu tahapan pengolahan datanya bagaimana. Silakan dijelaskan. Ya, kemudian selain itu tampilkan yang pertama ini sudah hasil statistik deskriptif ya. Kalau misalnya mau kuesioner, Anda bisa sajikan dulu informasi dari responden, berapa pria, berapa wanita, pendidikannya, kemudian pengalaman kerjanya dan lain sebagainya ya. Kalau dia terkait dengan belanja online, dia sudah berapa kali belanja online dan lain sebagainya, sajikan datanya. Lalu setelah itu Anda sudah punya dapat datanya, bisa disajikan juga misalnya dari jawaban kuesioner ataupun kalau misalnya data sekunder bisa saja ya, nilai minimum, maksimum, standar deviasi, minnya silakan disajikan dan dijelaskan apa makna dari itu semua. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau dia menggunakan kuesioner, minimal syarat yang dibutuhkan mungkin validitas reliabilitas. Kalau dia pakai mungkin Smart PLS. Nah, nanti kalau dia menggunakan list rel, Anda bisa sajikan juga uji CFA-nya, confirmatory factor analysis, dan juga goodness of fit-nya. Silakan disajikan. Jadi lebih kurang sama ya. Nah, kalau dia menggunakan data sekunder, Anda bisa sajikan uji asumsi klasik ya. Nah, termasuk uji reliabilitas tadi, termasuk pemilihan model terbaik kalau dia data panel. Ya, silakan dibuat. Nah, saran saya baik di bagian uji validitas, reliabilitas atau uji asumsi klasik, uji pemilihan model terbaik termasuk uji CFA, confirmatory factor analysis, dan goodness of fit, yang Anda sajikan hanya print screen dari output softwarenya. Nah, sisanya Anda berikan penjelasan saja ya, supaya jangan terlalu padat terlihat di dalam PowerPoint saudara ya. Nah, yang terakhir nanti adalah uji hipotesisnya munculkan ya. Jadi cukup dalam bentuk screenshotnya saja, lalu Anda memberikan penjelasan misalnya dari 5 hipotesis, sajikan di sini mana yang signifikan, bagaimana caranya melihat signifikan, dan signifikansinya itu Anda bisa lihat pengaruhnya positif atau negatif. Kalau positif apa artinya, kalau negatif apa artinya, ketika itu tidak terbukti berpengaruh signifikan apa interpretasinya. Silakan Anda berikan penjelasan ya. Nah, lalu setelah itu nanti ada kesimpulan ya. Kesimpulan itu ya tentu kesimpulannya ya ada, kalau hipotesisnya 5 ya kesimpulan 5 ya. Nah, kesimpulan ini jangan lagi menyebutkan angka-angka statistik ataupun angka-angka yang terkait dengan pengukuran signifikan atau tidak. Enggak, perumusan disesuaikan dengan perumusan masalah, disimpulkannya apa, kira-kira seperti itu. Nah, keterbatasan penelitian ini apa kendala yang Anda hadapi selama melakukan proses penelitian tersebut ya. Jadi bukan pembatasan masalah yang sudah direncanakan sejak awal, dibatasi masalahnya, enggak, diungkapkan. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat untuk rekomendasi untuk peneliti selanjutnya bagaimana. Mungkin Anda juga punya rekomendasi satu variabel penelitian yang penting yang terkait dengan penelitian yang memungkinkan juga berdampak signifikan terhadap variabel Y Anda. Boleh ya. Mungkin ada rekomendasi untuk asosiasi, ada rekomendasi untuk praktisi atau manajemen perusahaan, ada rekomendasi untuk pemerintah, atau rekomendasi untuk para pembaca dan lain sebagainya. Silahkan ya. Nah, seperti itu kira-kira format yang harus Anda susun dalam menyajikan laporan hasil penelitian Anda dalam bentuk presentasi. Saya kira itu saja. Sukses untuk Anda semuanya.